Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai teks puisi dalam materi bab 4 dengan tema indahnya berpuisi. Seringkali kita menemukan puisi. Puisi banyak tersebar di media-media cetak, media elektronik, media sosial, dan tempat-tempat umum lainnya. Puisi dibuat dengan sengaja untuk mengekspresikan perasaan si pengarang puisi. Misalnya seperti perasaan bahagia, perasaan sedih, dan perasaan-perasaan yang dialami seseorang. Bakat membuat puisi yang kita miliki harusnya bisa kita bangkitkan. Membuat puisi yang menarik dan indah menjadi hal yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menemukan bagaimana membuat puisi yang indah. Menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Pengertian puisi. Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal. Atau definisi lain dari puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi yang indah tentunya harus memperhatikan gaya bahasa supaya dapat memberikan makna yang mendalam. Unsur-unsur puisi. Unsur yang pertama adalah majas dan irama. Majas atau bahasa figuratif adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa atau majas yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Unsur yang selanjutnya adalah penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya atau memiliki makna sampingan. Kata itu telah mengalami penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyairnya. Unsur yang ketiga, kata-kata berlambang atau semiotik. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Unsur yang keempat, pengimajinasian. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Menyimpulkan isi puisi. Isi puisi. Dengan mengenali unsur-unsurnya, puisi itu bisa dipahami isinya secara mendalam. Pengenalan unsur-unsur fisik seperti majas, kata-kata konotatif, perlambangan, dan pengimajian memudahkan kita untuk mengetahui tema dan amanatnya. Kita juga akan mengetahui perasaan penyair dan sikapnya terhadap pembaca. Jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik, yang berisi kisah percintaan, yang diselingi perkelahian dan petualangan. Yang kedua, puisi lirik. Bentuk-bentuk puisi lirik yaitu yang pertama, elegi. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Yang kedua, serenada.
Serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Yang ketiga adalah ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Jenis puisi yang ketiga, puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Jenis-jenis puisi deskriptif adalah satire dan kritik sosial. Satire adalah jenis puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut.